abang saya tanya, abang, baru-baru kak ketemu pengurus masjid. Nah tanya kesehatan tak. Nah terus dia tanya, bede kapan ki pulang dari tanah suci? Ah, jadi ku jawab, tidak pernah aku naik ke tanah suci. Ngotot itu pengurus masjid. Tidak pak, saya ketemu Pak Kiai di tanah suci. Bahkan beliau masuk ke kamar kami, salami kami satu-satu. Demi Allah, dia bilang begitu. Saya dalam hatiku, nah tidak pergi naik tanah suci apa aku tahun ini pak. Alhamdulillah, tadi begitu datang, begitu duduk, Pak Bupati tanya sama saya, kenapa itu kalau di tahiyat akhir selalu disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup penyempurna ajaran kenabian dan ajaran kerasulan. Jadi dua, makanya Nabi dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dua-duanya Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Tapi ada juga Nabi yang disebut Sayyidul Mursalin saja. Ada Nabi yang disebut Sayyidul Anbiya saja. Bahkan ada yang disebut Sayyidul Aulia saja. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi pengetahuan itu secara garis besar menjadi dua saja. Allah berfirman, Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Demikianlah Allah pemilik pengetahuan ilmu alam gaib dan ilmu alam syahadah. Ilmu yang tidak tampak dan ilmu tentang yang tampak. Menurut para ulama, ilmu yang tampak itu ada tiga. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, ma huwal iman, atau ilmu tentang keimanan, atau yang biasa disebut dengan ilmu aqidah. Yang kedua, ilmu tentang ma huwal Islam, yang biasa disebut ilmu syariah. Dan yang ketiga, ma huwal ihsan, atau yang biasa disebut dengan ilmu akhlak. Itu ilmu alam syahadah. Nah, adapun ilmu alam gaib yang tidak tampak juga ada tiga. Yang pertama dinamakan ilmu mu'jizah, ilmunya para rasul. Ilmu mu'jizah itu dari kata ijaz, ilmu yang menentang hukum alam. Itu namanya ijaz, mu'jizah. Yang kedua, ilmu tentang ma'rifah. Ilmu pengetahuan tentang ma'rifah itu adalah ilmu yang memberitahu kita tentang esensi segala sesuatu.
sehingga tidak terjebak pada pemahaman hukum alam saja. Dan yang ketiga dinamakan ilmu hakikah, ilmu yang berkenaan tentang alam yang sebenarnya. Orang tidak bisa memiliki ilmu mukjizat kalau tidak mengetahui ilmu tentang makrifat. Orang tidak bisa mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang makrifat kalau belum masuk di alam hakikat. Jadi begitu tiga ilmu di alam syahadah, akidah, syariah, dan akhlak, dan tiga ilmu di alam gaib, hakikat, makrifat, dan mukjizat, ini dihubungkan oleh satu pengetahuan yang dinamakan ilmu tariqah. Jadi tariqah itu jalannya dari ilmu alam syahadah ke ilmu alam gaib. Sebentar, kenapa Nabi Ibrahim memiliki peran yang paling penting? Sebentar saya jelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmu tentang akidah, tentang keimanan kepada sahabatnya yang menjadi khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara para sahabat yang memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi atau akidah yang paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabat lain bahkan termasuk Umar bin Khattab meragukan isi perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Rasulullah, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, sudahlah, sudah begitu keinginannya Rasulullah, percaya saja. Jadi satu, ilmu tentang keimanan atau akidah Rasulullah mewariskannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah mewariskan ilmu tentang syariah atau keislaman itu kepada sahabatnya yang menjadi khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Maka bicara macam masalah syariah Islam, masalah hukum dan ketentuan Islam, tidak ada dari sahabat yang melebihi dari Umar bin Khattab. Bahkan banyak aturan-aturan atau hukum-hukum dalam Al-Quran itu diperbaharui oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, andaikan dan seandainya Allah mengangkat Nabi setelah saya, maka saya berharap orang itu adalah Umar bin Khattab. Rasulullah mewariskan ilmu tentang akhlak atau ihsan kepada sahabatnya yang menjadi khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Begitu tingginya akhlaknya Utsman bin Affan sampai-sampai Rasulullah pernah berkata, kadang-kadang malaikat Jibril malu ingin menghadap ketemu dengan saya kalau di sisiku ada Utsman bin Affan. Begitu tingginya akhlak ihsan daripada Utsman bin Affan ini. Nah, kemudian untuk khalifah yang keempat, Rasulullah berkata, Ali bin Abu Thalib babul ilmi, pintunya pengetahuan. Yang namanya pintu, Pak, selalu ada ruangan di sebelahnya. Kira-kira yang dinamakan babul ilmi, pintunya ilmu, yang menunjuk kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib, ilmu apa itu? Dan ini baru pintu.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan heran ketika hampir semua ilmu tarekah itu diwariskan dan dibawa oleh keturunan dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kenapa? Karena diyakini bahwa ilmu tentang tarekat hanya diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya sekaligus menantunya Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Tarekah, menuju ke mana tarekah ini? Yaitu tadi, supaya tarekah itu artinya jalan. Jalan menuju ke mana? Ke ilmu yang selanjutnya. Apa itu? Alimul ghaib tadi. Masuk ilmu yang mengajarkan kita masuk ke alam hakikat. Apa itu alam hakikat? Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un." Jangan kalian berkata orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un. Sebenarnya mereka hidup. Walakin la tashurun. Cuma kalian saja sebagian besarnya tidak mampu menjangkaunya. Jadi ketika almarhum Andri Guruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle berkata, saya diajar usul fikih langsung oleh Imam Syafi'i, jangan heran. Mengapa? Di mana diajar beliau? Bukan di alam syahadah, tetapi di alam hakikat. Nah, ini yang sulit masuk ke alam hakikat. Karena banyak di antara kita belajar ilmu tarekat tidak bisa masuk ke alam hakikat. Kenapa? Pertanyaannya sederhana. Apakah kita belajar alam hakikat sudah melalui jalur yang sebelumnya? Sudahkah akhlak kita menjadi baik? Sudahkah ihsan kita menjadi baik? Karena sekali lagi ilmu mukjizat tidak bisa didapatkan kalau tidak memiliki ilmu tentang ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak bisa didapatkan kalau tidak masuk ke alam hakikat. Coba, Nabiullah Musa alaihissalam diajar tentang ma'rifat oleh sebaik-baik makhluk alam hakikat. Siapa? Nabiullah Khidir alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar oleh makhluk alam hakikat tentang ilmu ma'rifat oleh sebaik-baik makhluk alam hakikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini makhluk alam hakikat semua yang mengajarkan. Bagaimana caranya masuk ilmu ke alam hakikat? Harus tahu tarekahnya, jalannya. Di mana kita belajar tarekahnya? Kita belajar dari para ulama yang pernah sampai masuk ke alam hakikat, yang biasanya banyak dibawa oleh para ulama dari kalangan ahlul bait. Biasanya. Tapi apakah ilmu yang kita pelajari itu bisa membawa kita masuk ke alam hakikat? Belum tentu. Karena untuk diizinkan masuk ke alam hakikat, kita harus memiliki akhlak atau ihsan yang baik. Apa itu akhlak atau ihsan yang baik? Tidak ada di dalam diri tak rasa iri dan dengki, biar sekecil zarrah. Tidak ada di dalam diri tak rasa angkuh, sombong dan takabur, biar sekecil zarrah. Maka almarhum Gus Dur suatu ketika dalam ceritanya pernah diantar oleh santrinya di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram, untuk menemui seorang waliullah. Ketika dibawa ke seorang kiai ulama yang sedang mengaji, banyak orang yang dipangaji, ditanya Gus Dur, ini ya Gus Dur? Bilang bukan. Cari lagi, kan banyak halaqah-halaqah itu di Masjidil Haram itu. Ada lagi,
lumayan jamaahnya. Ini ya Gus Dur. Kata Gus Dur, bukan. Ketika ada satu di pojok, seorang ulama yang sedang mengajar mengaji, yang ikut cuma 3 orang, Gus Dur bilang, itu orangnya. Didekati ke ulama itu, lalu Gus Dur duduk di depannya, mengambil tangannya dan menaruh di kepalanya, lalu bilang, ya waliullah, doakan saya, semoga saya didoakan. Tetapi setelah didoakan, nah cabut tangannya, lalu ulama itu pergi. Di dalam perginya dia berkata, ya Allah, apa dosaku sehingga kau menunjukkan jati diriku kepada orang itu. Jadi yang namanya aulia Allah itu tidak ada lagi rasa kesombongan dalam hatinya, tidak ada rasa keangkuhan, tidak ada rasa apalagi seke, tidak ada beemon, nyeri, tidak ada. Bagaimana caranya melatih supaya ihsan kita bisa bagus? Harus dilatih dengan syariah yang benar. Syariah yang benar, makanya syariah itu ada di antaranya yang wajib, tapi diikuti dengan sunnah. Syahadat wajib, tapi ada sunnahnya. Apa itu? Salawat, zikir, salat 5 waktu wajib, ada sunnahnya. Qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat lail, salat tasbih. Zakat wajib, ada sunnahnya. Sedekah, infak, apalagi puasa Ramadan wajib, ada sunnahnya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, haji wajib, ada sunnahnya. Umrah. Maka kalau yang wajib-wajib saja tidak beres, apalagi yang sunnahnya. Maka kelihatan itu orang yang la tu'raful aulia illa aulia. Seorang waliullah tidak akan dikenali kecuali oleh seorang waliullah. Jadi kadang-kadang waliullah itu tidak perlu selalu tampil, tidak perlu. Tapi coba-coba lihat bagaimana amalan wajibnya, bagaimana amalan sunnahnya, dan bagaimana perlakuannya kepada orang. Kalau orangnya akhlaknya baik, wajibnya tuntas, sunnahnya dikerjakan semua, lalu pribadinya kepada orang baik, selalu tebar senyum, sedekah kepada orang, tak pernah seke, nyeri, plus menyeri, tidak pernah curang kepada orang, tidak pernah bohong. Nah, itu ciri-ciri. Jadi kalau Nabi bilang tadi bupati kepada hadirin yang punya sawah, ingat kisah kata, sakatnya saja belum beres, lalu mau belajar tareka, perbaiki, syariahnya harus benar. Tapi memang syariah susah dilaksanakan dengan benar kalau tidak didasari oleh akidah yang kuat. Coba lihat, jadi ilmu itu berjenjang, mulai dari akidah, syariah, akhlak, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan mukjizat. Jadi perbaiki ini Pak. Mulai syariah tak sudah benar atau tidak. Ini dulu, syariahnya sudah benar atau tidak. Syariah Islam itu juga disebut dinul Islam. Coba. Mahwal iman, mahwal Islam. Sepanjang perjalanan Allah menurunkan agama kepada manusia, Allah mengutus 140.000 nabi. 128.000 nabi. 313 diantaranya adalah Rasul. 25 diantara anak Rasul tersebut namanya diabadikan dalam Al-Quran dan wajib kita yakini. Apa yang disampaikan para nabi dan Rasul ini? 3. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan keimanan, akidah. Yang kedua, yang berkaitan dengan syariah atau keislaman. Dan yang berkaitan dengan akhlak atau ihsan. Maka
para ulama membagi 3 fase. Dari Nabiullah Adam alaihissalam, dari Nabiullah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi sebelum Ibrahim, itu membawa misi akidah. Misinya tentang akidah. Maka nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim semuanya cuma membawa ajaran la ilaha illallah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah naik haji. Bagaimana mau perintah naik haji? Ka'bahnya saja belum ada. Belum ada. Masjidil Aqsa-nya juga belum ada. Jadi mau menghadap ke mana? Kapan Masjidil Aqsa dibangun? Masjidil Aqsa dibangun pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada yang bilang ada sholat pada masa Nabi Nuh, saya cuma tanya, menghadap ke mana saudara? Menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Tidak ada. Karena Baitul Maqdis nanti dibangun pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sampai kepada masa Nabi Ibrahim adalah tonggak bagi ajaran syariah. Karena pada masa Nabi Ibrahim lah dibangun rumah Allah yang pertama kali, yaitu Ka'bah, yang ditandai dengan setelah dibangunnya Ka'bah, Nabiullah Ibrahim diperintahkan wa'adzin finnasi bil hajj. Hei Ibrahim, serulah kepada seluruh umat manusia untuk berhaji. Jadi haji bagian dari syariah. Syariah yang pertama yang ditugaskan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti dari Nabi Ibrahim berkembang syariah itu, baik kepada nabinya yang bernama Ismail maupun anaknya yang bernama Ismail, kemudian kepada anaknya yang bernama Ishak. Dari Ishak lahir lagi anaknya yang bernama Yakub. Yakub cucu Nabi Ibrahim yang diberi gelar oleh Allah dengan sebutan Israel, berasal dari bahasa Ibrani Esra dan Eli. Jadi Esra artinya hamba, Eli artinya Allah. Jadi Israel artinya hamba Allah. Julukannya Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Yang paling tua bernama Jehudah atau Judah, yang nanti melahirkan klan keturunan Yahudi. Yang paling kecil bernama Bunyamin, yang tinggal di Bukit Nazaret. Pada gilirannya disebut Bani Israel keturunan Nasrani. Dan yang lain-lainnya dari sisi sebelahnya Nabi Ismail keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dilihat Nabi Muhammad orang Yahudi, orang Nasrani itu keluarga dekat karena sama-sama berasal dari satu kakek yang sama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari kalangan Yahudi lahir Nabi seperti Nabi Musa yang diperintahkan 10 aturan syariah. Dilarang minum, dilarang judi, dilarang ini, dilarang itu. Ini aturannya. Kemudian Nabi Isa sampai diberikan ajaran tentang zakat, sedekah itu kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi begitu anunya. Sampai ajaran syariah tentang keislaman sampai kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Yahya sampai kepada Nabi Isa diturunkan ajaran tentang akhlak. Maka Nabi Isa juga disebut sebagai Sayyidul Akhlak atau pemimpinnya para nabi di bidang akhlak. Tapi Rasulullah datang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, merangkum seluruh ajaran itu, baik akidah dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai sebelum Nabi Ibrahim, maupun keislaman atau syariah dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Zakaria, maupun akhlak atau ihsan
dari Nabi Zakaria, Yahya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah merangkum semua ajaran itu. Itu yang disebut Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, kenapa Rasulullah? Jadi ketika Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, lalu disambut oleh para malaikat sebelum menghadap kepada Allah, At-Tayyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah. Sejatinya pada waktu itu malaikat memahami bahwa di antara para manusia yang paling mulia pada waktu sebelum naiknya Nabi, pada peristiwa Isra Mi'raj, adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Karena beliaulah yang merupakan bapak dinul Islam, sebenarnya syariah Islam. Karena sejak beliau tonggak syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu tentang akidah saja. Nabi Nuh tentang akidah. Nabi Idris alaihissalam malah dibekali oleh Allah dengan mukjizat, mampu menenun kapas menjadi kain. Jadi para ulama mengatakan Nabi Idris adalah bapak awal peradaban manusia. Awal peradaban. Jadi bekal peradaban itu ada pada Nabi Idris alaihissalam. Buktinya beliaulah yang mengajarkan manusia merubah kapas menjadi kain, menjinakkan hewan liar menjadi hewan ternak, merubah lahan liar menjadi lahan pertanian dan lain-lain sebagainya. Itu Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, nanti masuk pada masa Nabi Ibrahim. Jadi itu yang mulai. Jadi ada ilmu syariah atau dinul Islam itu diajarkan pertama kali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itu penjelasannya Pak Bupati untuk yang pertama. Yang kedua, perlu difahami bahwa kalau Allah tadi menekankan ilmu ada dua, lalu kemudian para ulama merinci akidah, syariah, akhlak, tarekat, hakikat, ma'rifat, mujizat, kan ada 7 itu. Yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memanggil juga sebelum menjadi panggilan yang paling tinggi menjadi Rasul, Allah memanggil manusia itu juga dengan 7 sebutan. Yang paling bawah, Allah memanggil manusia itu dengan panggilan Al-Bashar. Qul innama ana basyarun. Yang kedua, Allah memanggil manusia dengan sebutan Al-Insan, Al-Unas atau An-Nas. Yang ketiga, Allah memanggil manusia dengan sebutan Al-Ibad, Al-Abdu, Al-Ibad. Yang keempat, Allah memanggil manusia dengan sebutan Al-Ulama. Ayatnya jelas. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang kelima, Allah memanggil manusia dengan sebutan aulia. Ayatnya jelas. Ayat ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang keenam, Allah memanggil manusia dengan sebutan al-anbiya. Yang ketujuh, Allah memanggil manusia dengan sebutan ar-rasul. Jadi, untuk menjadi seorang rasul, Anda harus menjadi seorang nabi. Untuk menjadi seorang nabi, Anda harus menjadi sebelumnya menjadi seorang waliullah. Jadi rasul itu pasti nabi. Nabi itu pasti waliullah. Untuk menjadi seorang waliullah, Anda harus menjadi seorang ulama. Untuk menjadi seorang ulama, Anda harus menjadi al-abdu, menjadi hamba. Untuk menjadi al-abdu atau al-ibad, Anda harus menjadi al-insan. Untuk menjadi al-insan, ya mau tidak ada pilihan. Al-bashar, karena itu yang paling rendah. Apa itu al-bashar? Ini yang paling, kita berangkat dari yang paling rendah. Qul innama ana bashar. Katakan Muhammad, saya juga berangkat dari level yang paling rendah, al-bashar. Apa itu al-bashar? Al-bashar itu adalah, kalau Muhammad dalam Mazkur mendefinisikan, manusia ini dilahirkan dengan dua sifat dasar, ananiyah wa hubbul ghalabah. Sifat keakuan dan suka menguasai. Jadi manusia yang di dalam dirinya masih kental dua sifat ini, itu namanya al-bashar.
Coba-coba Meki bicara ngobrol sama teman tak. Kalau dia bicara selalu bilang saya, itu ciri-ciri al-bashar. Bahasa sainsnya itu Homo sapiens. Coba-coba Meki, kalau ngobrol-ngobrol ki sebentar-sebentar masalah saya iya ya, ciri-ciri al-bashar ini. Keakuan. Jadi orang tipe al-bashar ini orang yang selalu mau dihormati, tapi tidak mau menghormati orang lain. Orang yang selalu mau dimengerti, tapi tidak mau mengerti orang lain. Orang yang selalu mau didahulukan haknya, tapi tidak menghormati kewajibannya. Tipe kalau mau lihat tipe al-bashar ini, pergi ke Makassar di perempatan jam kerja, pas mati traffic light. Pasti macet. Kenapa? Semuanya yang bicara ananiyah. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu kalau ada mainan dia suka, kalau mana itu mainannya sepupunya, selalu dia mau rebut, punyaku, punyaku, punyaku. Kenapa? Memang al-bashar begitu, anak-anak selalu maunya diikuti. Itulah al-bashar. Nah, kalau tipe al-bashar ini menjadi sebuah masyarakat, maka yang terjadi itu adalah jungle society, masyarakat hukum rimba, di mana mohon maaf kemauannya yang kuat yang menang. Siapa yang kuat dia yang menang. Jadi itu kenapa raja-raja dulu begitu dia suka itulah tanah saya, suka itu tanah, serang, caplok. Serang caplok. Kenapa? Yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Karena tipologi masyarakatnya al-bashariyah. Siapa apa dah suka itu dah serang. Maka orang-orang yang hanya tahu bicara, honor ka belum pi dibag bela, terlambat ke honor ka, terlambat ke gaji ya. Lalu ditanya jam berapa kau memang masuk kalau ke kantor kah? Jam 10 pulang jam 11. Itu tipe al-bashar itu. Maka kalau tipe al-bashar ini tidak dikelola dengan baik, itulah tadi terjadilah aturan hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Dalam dunia hukum kita juga begitu. Kalau pengadilan, ini ada ketua pengadilan agama, kalau pengadilan yang dia menangkan yang kuat bukan yang benar, berarti pengadilannya hukum rimba. Maka harus beda yang kuat dengan yang benar. Dulu ukurannya siapa yang kuat. Sampai kemudian kita ketemu bersepakat. Jangan kau hakmu terus mau dihormati belah. Hormati juga kewajibanmu yang menjadi hak saya. Maka dibikinlah aturan. Kalau datang ke jam 10, pulang jam 11, honornya kita potong. Untuk apa? Untuk menghargai mereka yang datang jam 8, pulang jam 4 sore. Jadi aturan itu dibuat agar masyarakat ini belajar menyeimbangkan antara ananiyah dirinya dengan ananiyah orang lain. Traffic light dibentuk untuk mengatur ananiyah orang lain dan ananiyah diri kita supaya tidak tabrakan. Maka kalau orang menghormati aturan, menghargai hak dan kewajibannya, menghargai hak dan kewajiban orang lain, dengan menghormati aturan, levelnya naik menjadi al-insan, atau bahasa kerennya human being. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin. Jin itu dari kata jannah yang artinya liar. Jadi segala sesuatu yang liar sama dengan balapan liar, sama dengan pengurus NU yang liar, sama dengan pegawai liar, sama dengan pasangan liar, sama dengan jin. Wal insa jinak. Jadi al-insan dari kata al-insa sebenarnya adalah makhluk yang jinak.
Kenapa? Dia punya aklon. Aklon itu akal, tali kendali. Jadi manusia adalah makhluk yang jinak karena menggunakan akalnya. Tali kendali yang mampu mengendalikan dia untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk menyeimbangkan antara ananiyah dirinya dan ananiyah orang lain. Orang yang mampu menyeimbangkan dirinya untuk mau dihargai, tapi juga belajar menghargai orang lain. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, mau dihormati dan juga belajar menghormati orang lain. Itu dinamakan human being atau al-insan, al-unas atau an-nas. Nah, makhluk begini ini banyak sekali di negara Eropa. Di negara-negara maju, negara yang menjadikan hukum itu menjadi guide, menjadi pedoman. Di Singapura ya, kalau cari negara-negara maju, kalau namanya antri itu tidak perlu ada tertulis, itu sudah antri betulan. Jangan bicara tentang kebersihan, Singapura itu bersih sekali karena aturannya tegas. Kalau siapa buang puntun rokok atau buang sampah didenda, tidak mau memang orang buang sampah. Ada guruku di Mangkoso namanya almarhum Guru Kiai Wahab Zakaria, bicara tentang kebersihan. Ketika dari Tonrok, dari Mangkoso berangkat belajar di Mesir, kapalnya singgah di Belanda, sebuah hotel, masuk di hotel bersih sekali. Sampai-sampai itu katanya mau buang air besar, tidak mau keluar tainya. Dia bilang, malu-malu kapan taiku ini? Bersih sekali. Begitu pulang dari Mesir, belajar kembali di Mangkoso, tidak mau juga keluar tainya. Mungkin, dia bilang, mungkin karena taiku ini nakira, rantasan ini WC-nya. Itu. Begitu hebatnya. Nah ini yang sekarang, tipe human being yang ada di Eropa sana lah yang membangun sebuah peradaban yang kita kenal dengan sebutan civil society. Masyarakat yang berperadaban, ya masyarakat yang menjadikan law, aturan itu menjadi komandan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya. Tapi ingat, di Eropa juga sana, kalau begitu takutnya hormatnya kepada aturan, kadang-kadang orang, kalau ada yang dipukul di tengah jalan, ada yang ditabrak di tengah jalan, tidak ada yang mau tolong. Nah, lihat aja, tinggal. Kenapa? Karena menurut aturan, kapan kita menolong orang yang ditabrak, maka kita harus rela ikut ke kantor polisi menjadi saksi, dan itu mengganggu privasi kita. Itu menurut aturan. Maka di Eropa sana kalau ada orang ditabrak, dicuekin. Tidak ada yang mau tolong karena takut diganggu privasinya semua. Nah sama kita di Indonesia, kalau ada ditabrak orang, viralkan ki, nah shooting, nah kerubuti, tapi tidak ada yang tolong. Masalahnya di situ. Bukankah Islam mengajarkan kita tolong menolong? Maka betul ada orang yang melakukan kebaikan, menghormati hak dan kewajiban karena aturan. Kenapa ki sholat? Takut kak masuk neraka. Kenapa ki sholat? Mau kak masuk surga. Itu masih ada aturan. Kenapa ki sedekah? Kenapa ki zakat? Kenapa ki infak? Supaya diganti Allah 700 kali lipat. Siapa yang bilang? Nabi kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti seperti menanam biji satu lalu tumbuh menjadi 700, supaya diganti Allah 700 kali lipat. Jadi infak 2.000 rupiah diganti dengan harapan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Tapi adakah manusia di antara kita yang infak bukan karena aturan? Adakah manusia di antara kita yang sholat bukan karena ada surga dan neraka? Adakah di antara kita yang menghormati orang lain bukan karena ingin dihormati? Adakah di antara kita yang menghargai orang lain bukan karena mengharap penghargaan dari orang lain? Dan adakah di antara kita yang melakukan seluruh kebaikan bukan karena aturan yang ada, tapi datang dari lubuk hati sanubari kita yang paling dalam dan keyakinan
bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang seperti itu, derajatnya naik menjadi al-ibad, hamba. Maka seorang hamba al-ibad adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang menghargai orang lain, orang yang menghormati orang lain. Itu bukan karena ada aturan, tapi karena dia yakin Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik pada sesamanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang kalau sholat kakinya bengkak-bengkak, betisnya bengkak-bengkak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kau salat kakimu bengkak-bengkak padahal sudah dijamin masuk surga. Beliau menjawab, saya sholat bukan karena saya mau masuk surga, saya sholat bukan karena saya takut neraka, saya sholat karena saya seorang hamba. Itu saja. Masyarakat al-ibad adalah masyarakat yang berlomba-lomba bikin kebaikan. Sampai baiknya masyarakat pada masa Nabi yang kita kenal dengan sebutan masyarakat Madani, orang berlomba-lomba bikin kebaikan. Sampai-sampai ada tamunya Rasulullah datang, ya sahabatku, ada tamuku malam ini datang dari Mekah. Siapakah di antara kalian yang mampu menerima tamu? Semua sahabat angkat tangan tanpa terkecuali. Rasulullah memilih Abu Talha. Abu Talha, bawa tamuku ke rumahmu. Tiba di rumahnya Abu Talha baru tanya juga sama istrinya, Mama, ada tamunya Nabi, ada jika makanan tak? Nah, bilang istrinya, ada ji bapak, tapi cukup-cukup untuk anak tak? Silakan pilih, kau mau kasih tamu Nabi atau mau berikan pada anakmu, saya siap melaksanakan. Abu Talha bilang, wahai istriku, Allah sudah sering menganugerahi kita rezeki bagi anak-anak, tapi mungkin sekali seumur hidup kita dipercaya menjamu tamu dari Rasulullah, maka berikanlah makanan itu kepada tamu Nabi. Besok saya carikan gantinya untuk anak-anak. Tapi karena cukup-cukup untuk satu orang, waktu kau menyediakan makanan itu kepada tamu Rasulullah di dapur, ketika makan, usahakan engkau redupkan lampu, supaya tamu Nabi mengira kita ikut makan bersama dengan dia. Turun ayat dari langit, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Seorang hamba yang baik adalah orang yang sibuk membuat kebaikan, sekalipun dirinya, kata orang Bugis Makassar, masih termasuk tahukah masing-masing. Jadi yang namanya orang hamba itu tidak mesti menunggu orang kaya, Pak. Tidak mesti menunggu orang berada. Pokoknya apa kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Kebaikan bukan kewajiban. Jadi kalau bikin kewajiban bikin kebaikan sementara kewajibannya belum, itu juga tanda tanya. Sedekah tapi zakatnya belum nabayar, itu tanda tanya. Puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan tidak puasa, itu juga tanda tanya. Sholatnya rajin, sholat sunnahnya, sholat lain, tapi 5 waktunya bolong-bolong, itu juga tanda tanya. Jadi tidak bisa kita bikin kebaikan kalau kewajiban belum dilaksanakan. Apalagi berpikir mau belajar tareka, masih jauh. Kewajiban tak dulu dipenuhi. Kewajiban tak, kalau sudah kewajiban tak semua dipenuhi, baru bikin kebaikan. Andre Guru Kiai Haji Abdurrahman Modalle diangkat oleh Allah menjadi walium min auliyaillah. Apa kebaikannya? Saya baca sejarahnya beliau. Beliau selama 4 tahun membangun Dede Ipare-Pare. Dari Dede Imangkoso naik sepeda hampir tiap hari selama 4 tahun. Tanpa pernah bertanya, apa digaji Kak oleh negara? Tidak. Dan Guru Kiai Haji Abdurrahman Modalle. Saya baca sejarahnya. Ya Allah, pantas beliau diangkat menjadi waliullah. Konon kisahnya sampai diturunin Lailatul Qadar 3 kali. Karena selama 4 tahun beliau bangun Dede Ipare-Pare. Naik sepeda kasihan dari Mangkosok ke Parepare, kurang lebih 40 km hampir setiap hari selama 4 tahun. Bayangkan itu.
Pertanyaan, apa kita bikin untuk agamanya Tuhan sehingga merasa pantas diangkat? Jangan jadi wali, jadi ulama saja. Atau menjadi seorang hamba saja. Sudahkah kita menjadi orang yang lebih banyak memikirkan hak orang lain ketimbang kewajiban? Memikirkan kewajiban kita ketimbang hak kita. Sudahkah kita berpikir untuk lebih banyak memberi ketimbang menerima? Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasul adalah contoh yang sangat baik bagaimana menjadi seorang hamba. Karena Rasulullah menurut sejarah ketika menikah dengan Siti Khadijah adalah merupakan orang terkaya ketiga di semenanjung Jazirah Arab. Siti Khadijah dalam sejarah memiliki unta kurang lebih sejumlah 3.500 ekor. Kali 40 juta Pak. Sekarang unta 45 juta kalau tidak salah. Kali 3.500 ekor. Belum pi emasnya, belum pi peraknya, belum pi mutiaranya, belum pi ladang gandumnya, belum kebun korbanya, belum pi dombanya, belum. Tapi ketika Rasulullah meninggal, beliau adalah orang yang termiskin di dunia. Saking miskinnya, salah satu harta peninggalannya kasur yang terbuat dari tikar pelepah daun kurma yang kalau bangungi Rasulullah itu bekas tikarnya tercetak di pipinya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah jadi miskin? Apakah beliau bangkrut? Tidak. Konsep dagang Rasulullah yang mengedepankan nilai-nilai trust, kepercayaan, sekarang banyak dipakai di negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besar. Tapi kenapa balik habis hartanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang termiskin di dunia karena jangankan hartanya, seluruh ilmunya, seluruh detik usianya, seluruh tarikan nafasnya, seluruh tetes darahnya, bahkan seluruh tarikan nafasnya beliau berikan untuk keselamatan dan kemaslahatan umat manusia. Ini yang dimaksud hamba yang betul-betul hamba karena hanya berpikir kewajibannya kepada Allah tanpa pernah bertanya kepada Allah bagaimana dengan hakku. Jadi kalau Nabi bilang Pak Bupati bayar ke zakat, kalau belum dibayar zakat, apalagi yang luas sawahnya, lalu dengan bangga dia berkata, saya umatnya Nabi, malu-malu sedikit. Karena Rasulullah, umat Rasulullah adalah umat yang rela mengorbankan dirinya, memberikan segala-galanya untuk kemaslahatan dan keselamatan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau di Sidrap ini ada orang yang miskin mati karena busung lapar, saya ragu umat Muhammad betul-betul hidup di tanah Sidendreng ini. Kalau ada, tapi sepanjang pengetahuan saya belum pernah ku dengar. Tapi jangan sampai ada, karena kalau itu ada sekali lagi, saya ragu bahwa umat Nabi Muhammad hidup di tanah Sidendreng ini. Bukan cuma di Sidrap, di Sulawesi Selatan. Bukan cuma di Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia. Jadi kalau pernah kita dengar kabar di Indonesia ini ada orang mati karena busung lapar, tanya Ki, itu 210 juta orang Muslim, betul jika umatnya Nabi Muhammad? Atau KTP-nya dia beragama Islam? Karena umat Nabi Muhammad sekali lagi, apalagi yang mau belajar tarekat, sudah meninggalkan sifat sekke, nyeret, dan menyeret, menghilangkan iri hati, kedengkian, menghilangkan sikap takabur kepada sesama umat manusia, dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain ketimbang dengan hak dirinya sendiri. Itu syaratnya menjadi seorang ulama. Jadi itu baru ulama, belum pihak ulia. Karena itu saja sudah susah sekali. Almarhum abahku saya tanya, abah, baru-baru kak ketemu pengurus masjid. Nah tanya kesehatan tak. Nah terus dia tanya bede kapan pulang dari tanah suci. Jadi ku jawab, tidak pernah aku naik ke tanah suci. Ngotot itu pengurus masjid. Tidak pak, saya ketemu Pak Kiai di tanah suci. Bahkan beliau masuk ke kamar kami, salami kami satu-satu. Demi Allah, dia bilang begitu. Saya dalam hatiku, nah tidak pergi naik tanah suci apa aku tahun ini pak. Saya bilang, siapa balik kuliah? Pulang saya tanyakan sama, pulang saya tanya, abah, ada tadi begini, ketahui sih. Dia bilang, bisakah begitu abah?
Apa bahasanya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ingat, hambanya. Allah tidak menyebut nabinya. Allah tidak menyebut rasulnya. Tapi Allah menyebut memperjalankan hambanya. Jadi syarat untuk diperjalankan oleh Allah minimal menjadi seorang hamba. Jadi perjalankan bisa saja. Orangnya ada di Makassar, tapi ada togi kelihatan di Tanah Suci. Nah, bisa jadi besok kita lihat ada di sini, misalnya, toh tiba-tiba ke rumah aku bawa misalnya telur asin, Nabi bilang ada kemarin, Nabi bilang istriku, tidak pernah keluar bapak ke situ, tahu? Siapa paling kuliah? Misalnya, contohnya, tapi tidak mungkin, saya di asli. Tapi tidak menutup kita semua Pak Kiai Yusuf Marjuni misalnya tiba-tiba ada di sini, ada juga di mana ceramah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Untuk menjadi seorang ulama, satu saya pesan, syariahnya harus satu saya pesan saja kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah Nahdlatul Ulama, mulai besok, mulai sebentar malam, kalau mau tidur, jangan ada kalimat terakhir selain la ilaha illallah. Dan kalau mau bangun tidur, jangan ada kalimat pertama selain la ilaha illallah. Lakukan itu 40 hari tanpa diselingi apa-apa. Misalnya, hari ke-23, waktu ku bangun, lagi ku sebut bukan la ilaha illallah. Apa jipale? Bilang, terlambat kak bangun. Ulangi lagi dari awal. Dari satu lagi. Ulangi lagi, begitu lagi. Tidak boleh ada selangnya. Kalau bisa kita lakukan 40 hari berturut-turut, datangi kak. Insya Allah saya ajarkan wirid bagaimana membuka gerbang 2 dimensi. Kalau lolos ki, tapi kalau tidak lolos ki, jangan ki mengaku-ngaku lolos lah. Aku tahu itu, bisa lolos ini. Saya harus mencoba 42 kali baru lolos melakukan itu. Lalu diajarkan hamba aku wirid membuka 2 dimensi. Bagaimana tandanya kalau lolos? Apakah? Dia bilang hamba aku awalnya, kau akan lolos ketika itu sudah tidak kau hitung. Bagaimana paling caranya? Apa saya tahu kalau sudah lolos? Kalau kau sudah mulai mendengar suara-suara yang aneh, berarti kau sudah masuk hari ke-37 ke atas. Suara-suara aneh apa ya? Suara aneh. Ada batu dengar tiba-tiba mengaji, ada tiba-tiba orang di situ lewat. Yang begitu. Itu Ji. Jadi Barakana Mauli ini termasuk Pak Bupati Tabe. La ilaha illallah kalimat terakhir sebelum tidur. La ilaha illallah kalimat paling awal ketika bangun tidur. 40 hari. Kalau ada yang bisa tanpa jeda, hubungi Kak. Insya Allah saya ajarkan ki wiridnya. Wiridnya. Sekali lagi saya hanya mengajarkan tarikahnya. Tapi untuk masuk ke alam sana hanya Anda dengan Allah yang mampu untuk mengetahuinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Mohon maaf saya langsung lagi ke Polman Pak Bupati karena masih ada acara di Polman besok pagi. Setelah itu besok lusa saya ada ke Rawa Opak, bukan, ke Munaraha, lalu habis itu ke Nabire. Masih panjang perjalanan. Doakan mudah-mudahan kita semua sehat. Maulid tahun depan bisa kita lagi ketemu. Insyaallah tahun depan bisa kita lagi ketemu. Terima kasih kepada pengurus Syabab Nahdlatul Kabupaten Sidrap telah mengundang kami. Mudah-mudahan dengan waktu dan kesempatan kita bisa melanjutkan kajian-kajian. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li khawatina
ولذريتنا ولقرابتنا ولأذاتنا ولأذاتنا وللمشايخنا والمشايختنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عبادك الصالحين الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ومرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.